Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana utuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, para orang tua dan mbak-mbak semuanya yang saya muliakan, saya banggakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, siang kali ini kita kembali melanjutkan kitab Umdatul Mar'ah. Ini hadis-hadis seputar wanita, ada sekitar 100 hadis, dan alhamdulillah siang kali ini akan kita membahas tentang topik wanita dan rumah tangga. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat, banyak hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berumah tangga. Ya. Dan tentu tujuan dari rumah tangga ini, Bu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tujuannya yang pertama adalah tahqiqul ubudiyah. Tahqiqul ubudiyah ini merealisasikan atau mewujudkan ubudiyah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hasal Islamu ala zawaj wa naha anil rahbaniyati wa tabattuli. Oleh karena itu, Islam ini sangat menganjurkan kita untuk berumah tangga dan melarang kita hidup membujang atau rahbaniyah, tabattul, menjauhi diri dari dunia, tidak mau menikah karena alasan ibadah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-shalihin min ibadikum wa imaikum. Ya, ini surat Nur ayat 32. Disebutkan oleh Allah di sini perintah, nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang masih membujang. Orang-orang yang masih membujang, ayyama minkum was-shalihin, dan juga orang-orang yang salihin. Min ibadikum wa imaikum, artinya orang-orang yang sudah punya pasangan hidup atau yang sudah layak untuk menikah dari hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Ya, oleh karena itu sekalian, ini ayat jelas dan gamblang mensyariatkan kita untuk berumah tangga dan dilarangnya kita untuk membujang. Kalau sudah ada pasangan hidup, ya, calon istrinya sudah ada, calon suaminya sudah ada, maka segeralah untuk berumah tangga. Iya. Dan kita berumah tangga ini, Ibu sekalian, tentu mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, dan juga sunnahnya para nabi. Bukan sunnahnya Rasul kita saja, seluruh para nabi. Seluruh para nabi, tidak ada di antara mereka yang tidak menikah, ada istrinya. Ya, mereka tidak membujang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh benar-benar kami mengutus seorang rasul sebelum kalian.
wa ja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka itu azwajan, istri-istri. Kami pilihkan untuk mereka pasangan hidup, dan kami jadikan pula untuk mereka zurriyah. Ini pewaris keturunan, ini anak-anak mereka, anak cucu keturunan mereka. Oleh karena itu juga Nabi SAW bersabda, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 perkara atau 4 sunnah dari para nabi Allah, para sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah al-haya'u, rasa malu. Memiliki seorang wanita memiliki rasa malu, atau laki-laki memiliki rasa malu. Ini bagian dari sunnahnya Rasul. Wa ta'attur, demikian pula wangi-wangian, ya, memakai parfum. Ini sunnah dari para Rasul. Wasiwak, demikian pula siwak. Wan nikah, dan berumah tangga. Ya. Maka dalam sebuah hadis juga dari sahabat Anas bin Malik, ana nafar min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an amalihi fi sirri. Ada dari beberapa sahabat, ya, secara sembunyi-sembunyi bertanya kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqala baduhum, setelah mereka mendapati bahwa Nabi itu amalannya begini dan begitu, ya, mereka beranggapan Nabi SAW dosa yang telah berlalu dan akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita? Kita nggak ada dapat ampunan, bu. Nggak ada jaminan kita diampuni oleh Allah, itu tidak ada jaminan. Sementara Rasul itu ada jaminan dari Allah. Meskipun demikian, Rasul SAW tetap beribadah, tetap berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat yang mencari-cari bagaimana ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kalau begitu la atazawwajun nisa, saya benar-benar tidak akan menikahi wanita. Dan sebagian yang lain mereka mengatakan, la aqulul hama, saya tidak akan memakan daging, ya, saya tidak akan makan daging. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka juga mengatakan, la anamu 'ala firas, saya tidak akan tidur, ya, di ranjang-ranjang atau di tempat kasur-kasur begitu. Maka mendengar seperti ini, ya, Nabi dapat berita-berita seperti ini, maka Nabi SAW mengatakan, fahamidallahu wa asna alaih, fahamidallaha wa asna alaih. Maka Nabi SAW memuji Allah, menyanjung Allah. Waqala Nabi SAW, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, mana orang yang mengatakan ini dan begitu, ya, saya tidak menikah, saya tidak akan makan, saya tidak akan tidur, mana orangnya, sini. Saya sampaikan, kata Nabi SAW, lakinni usalli, akan tetapi ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya saya pun juga salat, saya juga tidur, saya pun juga berpuasa, wa aftiru, dan juga berbuka, dan juga saya atazawwajun nisaa, dan juga saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka atau benci dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya, orang-orang, ya, jangan sampai dia meninggalkan rumah tangga dalam rangka apa? Ta'abbudan, ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin pertama. Apa sih kita bernikah? Apa sih tujuan kita berumah tangga? Yaitu mencari, mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu perintah Allah dan sunnahnya para nabi dan rasul. Yang kedua, kenapa sih kita harus berumah tangga? Kenapa sih kita harus berumah tangga? Raja'ul waladi salih. Ibu sekalian, kalau ibu nikah tuh pasti, ya, saya ingin dapat anak yang saleh, Ustaz. Saya ingin memperbanyak umat, Ustaz, memperbanyak anak-anak umat-umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sirkum bil ummah. Saya ingin berbangga-bangga nanti di akhirat nanti karena banyaknya umat. Iya. Jadi ini yang tujuan yang pertama. Yang kedua, ingin mencari atau berharap anak yang saleh. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu." Manusia itu kalau meninggal sudah habis amalannya. Tidak ada tersisa bagi dirinya kecuali hanya illa min salasin, kecuali hanya 3 saja.
Ini sudah ma'ruf hadisnya ya. Kata Nabi SAW, illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir untuk dirinya, ya, yang selalu sedekah-sedekah yang selalu yang kemanfaatannya masih dipakai, masih dimanfaatkan oleh orang-orang atau masyarakat. Au ilmin yantafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuknya. Waladin salih yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah harapan ibu semuanya atau para suami istri yang mereka ingin menikah, itu mencari anak soleh, itu mengharapkan anak-anak yang soleh. ومن أعظم مقاصد الزواج هو رجاء الولد الصالح فقد غرس الله تعالى في الرجل وفي المرأة آتبين أبويه وأمومته فهما يهنان ويشتقان إلى إنجاب الأطفال وإرواء هذه العاطفة. أولاد يكونوا صالحين إذا نشأوا في بيئة صالحة. لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم طالب الزواج إلى ذات الدين. Kesimpulannya, di antara tujuan terbesar dari berumah tangga itu, Bu, mengharap anak yang soleh, maka Allah telah menanamkan pada laki-laki dan perempuan naluri keibu-ibuan atau naluri kebapak-bapakan. Nah, keduanya ibu, naluri keibuan, kebapaknya ini merindukan atau menginginkan kehadiran seorang anak, sehingga dia bisa menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut. Ya, anak-anaknya bisa menjadi yang soleh apabila tumbuh di lingkungan yang soleh pula, begitu. Oleh karena itu Nabi SAW membimbing, ya, orang-orang yang ingin berumah tangga agar mereka memilih pasangan yang beragama. Ya, ini bimbingan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba. Saya nikahilah wanita itu karena 4 hal. 5 liha, karena dia memiliki harta yang banyak, kaya raya. Kalau ada wanita di kaya raya, Ustaz mau nggak menikahi wanita itu, Ustaz? Kaya, Ustaz? Oh iya, boleh. Ya, boleh. Wali hasabiha, kemudian di hasabiha, ini kedudukannya itu atau nasabnya itu terpandang begitu. Anak RT, anak RW, anak bupati dan seterusnya. Ya, atau orang-orang yang pemuka agama dan seterusnya. Ya, kalau ada, nikahi dia. Atau li jamaliha, oh wajahnya cantik, ya, putih, hidungnya pesek, ya, kok hidungnya pesek, hidungnya lancang depan, begitu ya, hidungnya mancung, ya, maka nikahi dia. Kemudian walidiniha, karena agamanya. Fazbar bizatiddin taribat yadak. Nah, pilihlah agamanya. Ya, dengan kita memilih agamanya, maka kita akan mendapatkan, ya, keberuntungan, ya. Oleh karena itu, sekalian, wanita yang memiliki agama itulah yang akan menjadi ibu yang solehah. Ya, wanita yang memiliki agama itulah yang akan menjadi ibu solehah, allati turabbi walidaha, ya, walidaha, yang akan mendidik, mentarbiyah anaknya. Kemudian wa taghrisu fihi qiyama wal mabadi was-suluk as-sawiyah, sehingga dia bisa mendidik anaknya dengan menanamkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dan akhlak yang baik. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk selektif sebelum menikah, baik dalam memilih suami maupun memilih istri. Nah, kata Nabi SAW, "Iza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu." Ketika datang seorang laki-laki yang engkau ridhoi akhlaknya dan agamanya, segera nikahi dia atau segera nikahkan mereka. Illa taf'alu, ketika kalian enggak mau menikahkannya, takum fitnatun fil ardi fasadun 'adzim, maka kerusakan di muka bumi ini semakin meluas, semakin marak. Ya, jadi kalau ada Bu sekalian, bukan punya anak gadis sekarang ya, kemudian didatangi oleh seorang santri, kemudian didatangi oleh seorang ustaz, ya, meskipun ustaznya mungkin tidak seumuran dengan ibu pula misalnya, ingin anak ibu begitu kan, maka ya sudah, nikahkan saja, ya, nikahkan saja.
kalian ridho agamanya, kalian ridho itu dia akhlaknya bagus, maka sekarang nikahkan. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya. Nah, dan demikian pula dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan takhayyaru litufaikum, ya takhayyaru litufaikum wa ankihu akfa'a wa ankihu ilaihim. Pilihlah, ya, pilihlah oleh kalian ya tempat yang baik untuk menanam benih. Artinya apa? Carilah istri yang solehah untuk bisa kalian tanam benih. Demikian pula ibu, carilah laki-laki yang soleh, yang akhlaknya bagus, carilah bibit yang unggul sehingga buahnya pun jadi unggul, buahnya pun juga jadi manis. Nikahkanlah yang sepupu, yang sepadan, dan nikahkanlah kepada mereka. Ya, ini poin yang kedua. Kenapa sih kita harus berumah tangga? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Bu? Untuk mencari anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kita harus berumah tangga? Sebenarnya Ibu sekalian, dengan kita menikah itu tujuan asalnya, hukum asalnya itu mencari ketenangan. Iya. Adanya istri kita, ada suami kita, kita dekat dengannya itu agar tenang kita, agar tentram, sejuk, betah lama-lama bersama istri, betah lama-lama bersama suami. Ini salah satu di antara tujuan besar dari pernikahan. Iya. Ini ajib juga ya kalau ada istri, antara istri dan suami enggak betah dengan istrinya, enggak betah dengan suaminya. Ya ada masalah ini. Apa masalahnya? Digali itu. Tidak sesuai dengan, tidak selaras lagi, tidak cocok lagi dengan ayat Al-Qur'an ini. Kenapa? Padahal ayat Al-Qur'an mengatakan apa? Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda Allah ciptakan kalian dari diri kalian sendiri. Ya. Untukmu istri-istri kalian dari jenismu sendiri, agar kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan kami jadikan bagi kalian yang sudah berumah tangga itu timbul rasa kasih sayang, ya, timbul rasa kedamaian, kecintaan, ya, penuh kasih, ya, penuh dengan kebahagiaan. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya yang seperti itu benar-benar ada atau terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, ini tujuan yang sebenarnya di antara berumah tangga, agar kita menjadi tenang dengan istri kita, tenang dengan suami kita. Dalam ayat lain juga dikatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Allah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, ini dari Nabi Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, yaitu Hawa, agar dia merasa tenang kepadanya. Ini agar Nabi Adam alaihissalatu wassalam merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian bersama istrinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ibu sekalian, sebenarnya dengan kita menikah atau berumah tangga, itu pandangan kita menjadi sejuk, hati kita menjadi damai, atau menyenangkan hati kita. Ya. Dan ini adalah merupakan harapan setiap orang beriman, ya, yang menginginkan kebaikan bagi diri dan keluarganya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan mereka adalah orang-orang yang berdoa. Ini para suami istri, mereka berdoa, Ya Rabb kami, Ya Tuhan kami, hab lana min azwajina, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, wa zurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk hati kami, penyejuk pandangan kami,
ya penyejuk yang menyenangkan mata-mata kami, yang menyenangkan hati-hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang kelima, apa sih tujuan dari kita berumah tangga? Ya, tujuannya adalah ini untuk mengagungkan ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah, dengan berumah tangga, maka kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tadhakkarun. Ya, termasuk ya segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan, ya suami dan istri, tujuannya adalah la'allakum tadhakkarun, agar mereka mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula yang keenam, kita dengan menikah, Bapak Ibu sekalian, itu mata kita, hati kita, kemudian kemaluan kita, pandangan kita itu lebih terjaga. Ya, ya masyarakat sabab man istata'a minkum al-ba'a fatazawwaj. Wahai para wanita, ya masyarakat, wahai para pemuda-pemudi, siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan ba'ah, yang mampu untuk mereka berhubungan badan, mampu di antara mereka untuk menafkahi istrinya, ya secara lahiriah dan batiniyah, ya maka menikahlah. Ketika kalian tidak mampu, maka berpuasalah, fa innahum ja'un. Karena itu lebih berpuasa, karena itu adalah hujah, itu adalah tameng, ya, pertahanan kalian agar kalian tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan menikah, wa ahsanu lil farj, ya, wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Mata kita lebih tertundukkan, kemaluan kita lebih terjaga. Nah, ini dari sekian banyak ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tujuan dari berumah tangga. 6 atau 7 ini semoga bisa menjadi motivasi bagi kita dalam berumah tangga. Ibu sekalian, ketahuilah, ya berumah tangga itu hakikatnya adalah kita mencarikan ketenangan, kedamaian, dan sekaligus kita beribadah kepada Allah. Itu yang ditanamkan dalam prinsip rumah tangga. Saya ini berumah tangga mencari ridha Allah, melaksanakan perintah Allah, kemudian mencari surganya Allah karena ibadah. Dan rumah tangga yang rusak itu bukan tujuan dari Allah jadikan kita dengannya. Itu adalah misi dan visi dan misinya iblis dan bala tentaranya yang berusaha untuk merusak rumah tangga yang hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Baik, maka kita akan baca beberapa hadis di kesempatan kali ini, hadis-hadis seputar rumah tangga. Hadis-hadis seputar rumah tangga. Hadis yang ke-60, Masya Allah ya. Sebentar lagi, sekitar 40 hadis lagi, kita akan mengkhatamkan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-60 adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li imra'atin tas'alu at-talaq ukhtiha listastafrigha sahfataha fa innama laha ma qaddara laha. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum saya terjemahkan hadis ini, kita beri judul hadis tidak bolehnya seorang wanita memprovokasi seorang laki-laki yang sudah punya istri untuk menceraikan istrinya. Nah, ini adalah peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, ya. Taruhlah di sini misalnya, saya ambil contoh saja sederhana biar gampang, mudah. Saya kan sudah punya istri. Alhamdulillah, dari Allah. Kemudian ada wanita lain yang ingin nikah dengan saya, atau saya nikah dengan dia misalnya.
Kemudian calon istri ini atau madu ini mengatakan kepada saya, "Mas, kamu bisa nikah dengan saya dengan syarat istri yang pertama kamu ceraikan." Istri pertama kamu ceraikan. Ini kan provokasi ya. Maka tidak boleh. Iya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas. Kata Nabi sallallahu la yahillu. La yahillu ini tidak halal, artinya haram. Ya, artinya haram bagi seorang wanita yang menuntut menceraikan saudaranya atau saudara madunya, menuntut untuk menceraikan istri yang bakal calon suaminya tadi. Itu listastafriq sahfataha, agar mengosongkan piringnya. Fa innama laha ma qaddara laha. Padahal sesungguhnya rezeki masing-masing itu sudah ada. Bahasa mudahnya gini, Bu. Istri satu rezekinya ada diri sendiri, rezekinya ada sendiri. Ketika istri dua membawa rezeki yang lain. Ya, istri tiga membawa rezeki yang lain. Begitupun istri yang keempat membawa rezeki yang lain. Jadi tidak akan pernah ya mengurangi rezekinya istri yang pertama. Ya, jangan pernah beranggapan, oh kalau suami saya menikah lagi akan berkurang rezeki saya, jatah saya akan berkurang. Awalnya jatahnya 1 juta, kalau nikah dua 500-nya bagi istri yang kedua. Oh tidak. Rezekinya istri yang kedua ada sendiri. Rezekinya istri ketiga ada sendiri. Rezeki yang istri yang keempat ada sendiri. Maka dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kelompokkan sependek pengetahuan kami, ada 3 jenis atau 3 larangan, ya, 3 larangan dalam hadis ini. Yang pertama, calon istri kedua itu terlarang memberikan syarat kepada calon suaminya untuk menceraikan istri pertama. Saya ulangi lagi ya. Calon istri kedua itu terlarang, nggak boleh memberikan syarat kepada suaminya, "Mas, kalau mau nikahi saya, istri pertamamu ceraikan ya." Ini tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari-nya dengan membuat babu syurutil lati la tahilu bin nikah, bab syarat-syarat yang tidak halal dalam nikah. Dan beliau membawakan perkataan sahabat Ibnu Mas'ud, la tashtaritil mar'atu talaqa ukhtiha. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan seorang wanita tidak boleh mensyaratkan agar suaminya menceraikan saudara perempuannya. Iya. Ini yang pertama. Calon istri kedua tidak boleh memberikan syarat kepada calon suaminya. Iya, "Mas, istrimu ceraikan kalau mau nikah dengan saya." Iya. Kalau suaminya, ya kalau suaminya mengiyakan syarat tadi, akhirnya istri yang keduanya nikah dengan dia, dan suami tidak menceraikan istri pertama, maka syarat yang diajukan tadi tidak bisa dianggap. Syaratnya tidak sah. Ini syarat disebut dengan ulama syaratul batil, syarat yang batil, tidak wajib untuk dipenuhi. Syarat yang haram yang seperti ini. Yang kedua, seorang wanita ini terlarang memprovokasi seorang laki-laki beristri untuk mencarikan istrinya, sehingga laki-laki itu nantinya menikah dengan wanita tadi. Ya, ini bahasa apa namanya? Bahasa kitanya apa, Bu? Pelakor ya. Jadi wanita apa namanya? Wanita pelakor. Ya, ini enggak boleh ya, Allah Ustaz. Ini terlarang dalam Islam. Ya,
Itu pelakor itu bahasa halus. Kalau bahasa kasarnya apa? Perebut laki pelebut laki orang. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang istri kalau sudah dia menikah atau berumah tangga, dia sudah melakukan poligami, maka terlarang memprovokasi suaminya untuk mencarikan istri lain. Saya ini misalnya istri saya sudah 4. Ya. Istri pertama memprovokasi saya, "Mas, ceraikan istri yang keduamu, istri kamu ini jelek, masa nggak bisa merawat anak, nggak bisa, ya, sebab nggak bisa dia ini, ceraikan dia." Nah, ini nggak boleh. Ini pun juga tidak boleh. Hei, sampai di sini bisa dipahami Ibu sekalian? Bisa ya? Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Ibu sekalian adalah yahrumu 'alal mar'ati an tashtarita 'ala ar-rajuli idza arada az-zawaj minha ay yutalliqa zawjatahu al-ula. Nah, jadi haram hukumnya seorang istri atau calon istri mensyaratkan calon suaminya untuk menceraikan istri yang pertama. Suaminya ingin nikah dengan wanita lain, kemudian wanita ini mensyaratkan agar istri yang pertama harus diceraikan. Ini hukumnya haram. Yang kedua, tujuan wanita memasang syarat ini agar ia bisa menguasai hati suaminya sepenuhnya. Ya. Syarat ini haram karena mengandung kezaliman kepada yang lain. Saya ulangi. Tujuan wanita memasang syarat ini apa? Agar dia ingin menguasai seutuhnya suami dia. Dia ingin berbagi suami. Dia nggak ingin berbagi piring. Ya. Maka syarat yang seperti ini haram karena mengandung unsur kezaliman pada yang lain. Kemudian yang ketiga, luju'il mar'ati idza hadha asy-syart ila hadha asy-syarti dalilun dafu indaha fi iddati jawanibihi. Minha dhaful iman wa dhafur ridha bil qada'i wa dhafu fi funumi kasbi qalbi zawji. Wanita yang memasang syarat ini itu adalah dalil menunjukkan lemahnya wanita. Saya ulangi Bu ya. Wanita yang membuat syarat-syarat tertentu kepada calon suaminya tadi, pada hakikatnya dia sedang lemah. Di antaranya dhaful imani, imannya sedang lemah. Dan yang kedua, lemahnya dalam menerima takdir. Lemahnya dalam menerima takdir. Dan yang ketiga, lemahnya dia berusaha untuk mengambil hati suami. Iya, mestinya Ibu sekalian, agar bagaimana suami itu enggak jatuh hati kepada yang lain, ibu harus pandai-pandai mengambil hati suaminya, merayu, membujuk suaminya, sayangku, cintaku, kekasihku, akulah satu-satu istri yang engkau dambakan. Apalah bahasa-bahasa ibu ya kepada suami. Bagaimana suami itu luluh di pangkuan ibu, begitulah. Enggak mau berbagi lagi dengan lain, silahkan, itu pandai-pandai ibu saja. Bagaimana bisa ibu menaklukkan hati suami ibu tanpa ada embel-embel, oh ceraikan itu, jangan. Ya. Intinya ibu itu berlomba-lomba bagaimana suami itu menjadikan saya orang yang pertama, meskipun saya bukan istri pertamanya. Ya.
Bisa jadi ibu istri keempat, bisa ketiga. Tapi jadikan suami ibu menaruh harapan cinta besar kepada ibu meskipun ibu istri keempat. Ya. Baik. Jadi sejatinya ibu sekalian, orang yang mengajukan syarat-syarat tadi, wanita-wanita yang mengajukan syarat itu hakikatnya dia sedang lemah iman. Hakikatnya dia sedang lemah menerima takdir Allah. Hakikatnya dia lemah dalam berusaha mengambil hati suami. Dan yang keempat, faedah yang keempat, hadzal haditsu aslun fi tarbiyati ala ridha wal qada wal qadar wa khassatun fima yata'allaqu bil arzaqi wa zawaji min rizqi. Dalam hadis ini, Bu, itu merupakan pondasi dasar dalam pendidikan penerimaan takdir, qada dan qadar. Lebih khusus lagi berkaitan dengan masalah rizki, ya, wazawaj, dan berumah tangga atau suami itu atau pernikahan itu adalah bagian dari rizki. Jangan khawatir, Bu, ya, suami ibu nikah lagi akan berkurang rezeki ibu, jangan. Kalau ibu berkeyakinan akan berkurang, itu lemahnya iman atau ya tidak percaya dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-61. Hadis ke-61. Dari sahabat Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tunkihul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah fa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Dalam hadis ini sekalian, maka kita akan memberikan judul Islam itu memberikan hak untuk memilih pasangan hidup. Ya, sekali lagi, Islam memberikan hak untuk memiliki pasangan hidup. Seorang janda, seorang duda, dia berhak untuk menentukan kemana hidup saya berlayar. Kok hidup, kemana hidup saya berlayar. Seorang istri atau calon istri atau wanita, dia berhak menentukan calon suaminya. Dan seorang laki-laki, dia berhak untuk menentukan siapa calon istrinya. Demikian pula anak gadis, dia berhak ya menentukan siapa pendamping hidupnya. Siapa pendamping hidupnya. Inilah kesimpulan hakikat dari hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunkihul ayyimu hatta tustamar. Janganlah menikahkan seorang janda sebelum minta persetujuannya atau pendapatnya atau perintahnya. Janda kalau mau nikah lagi, maka minta dulu pendapatnya, minta dulu persetujuannya, ya, tentu dari walinya gitu kan, ayahnya. Ini ada nih, Pak. Ya, ada ustadz mau lamar nih, gimana? Mau nggak? Nah, ya sudah, ya, nikahkan saja, Bi. Nikahkan saja paman dan seterusnya. Ini kalau janda, ya. Wala tunkahul al-bikr, dan nggak boleh menikahkan anak gadis. Ya, bikr itu anak gadis yang belum pernah menikah sama sekali, masih malu-malu,
malu-malu mau gitu kan. Bukan malu-malu mau, malu-malu kucing anak-anak sekarang ya. Bukan anak sekarang aja, anak dulu pun juga gitu kayaknya. Malu-malu kucing. Ya, hatta tustazan, sampai ya minta izin dulu. Ya, nah, ayah sama umi sudah bersepakat ya mau menikahkan ya mau menikahkan Neng. Kira-kira gimana Neng? Enggak Abi, Neng mau sekolah dulu, Neng mau belajar dulu, Neng mau mondok, Neng mau intinya begitu ya. Tapi kalau anaknya diam Bu, itu tanda dia setuju ya. Inilah bedanya janda dengan gadis ya. Kalau gadis udah karena ada pengalamannya banyak gitu kan, ya sudah nikah aja lah, ngapain nunggu apa gitu kan. Apalagi yang lamar ustaz lagi kan ya, tunggu apa ya. Ini biar runtuh nih ustaz lamar saya ya kan. Nah, maka kalau ibu pilih calon istri atau calon suami, kok ibu pilih calon istri? Ibu cari calon suami, maka carilah yang paling yang pasanglah yang paling bagus begitu loh. Ya demikian pula seorang suami carilah yang lebih bagus begitu kan. Lebih bagus dari dirinya. Ya, ustaz cari ustazah gitu kan, atau penghafal Al-Qur'an atau ulama begitu kan. Jangan tanggung-tanggung, jangan pesimis ya. Ya masa saya nikah sama ustaz, saya kan bukan ustazah dan seterusnya macamnya. Jangan, bismillah ya. Itu pengaruh orang soleh, orang tua yang soleh itu sangat bagus untuk anak nantinya. Nah, qalu Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa idzuha?" Bagaimana izinnya para gadis itu? Nabi mengatakan, "Antaskuta." Ya, izinnya, setujunya gadis itu dengan cara diam ya, dengan cara dia diam. Hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak ya Ibu sekalian ya. Hadis yang semakna dengan ini banyak. Dalam hadis sahabat Ibnu Abbas misalnya, Nabi SAW qala al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'dhanu fi nafsiha wa idduha sawatuha qala na'am. Nabi mengatakan seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Ya, jadi menentukan itu adalah dirinya sendiri. Sedangkan anak gadis harus dimintai izin dulu. Ya, jadi ada izin dulu dari anaknya, dan izinnya gadis itu adalah diamnya atau perkataan na'am. Demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang gadis yang dinikahkan oleh keluarganya. Ya. Maka apakah harus minta izin darinya atau tidak ya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, na'am, tusta'maru, harus dimintai izin. Aisyah berkata, faqalat Aisyah, faqultu lahu fa innaha tastahyi. Aisyah mengatakan, sesungguhnya dia malu. Nah, gadis tadi malu ya Rasul untuk mengemukakannya atau mengungkapkannya, saya bersedia untuk dinikahi. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, fazalika idzuha idza hiya sakatta. Ya, maka cukup dia diam, maka itulah tanda dia memberikan izin. Nah, Faidah dari hadis ke-61. Yang pertama, anal haya'a min fitratil mar'ah. Sebenarnya rasa malu itu, Bu, itu fitrahnya wanita. Rasa malu itu adalah atau termasuk fitrahnya wanita. Dan yang kedua, faedah yang kedua adalah anna syariat al-islamiyyata ra'at haya'il mar'ati fi ahkami allati takhussuha. Bahwasanya syariat Islam memperhatikan
malunya wanita pada hukum-hukum yang khusus untuk dirinya. Di syariat Islam ini memberikan perhatian khusus bagi wanita terkait dengan hukum-hukum yang memang dimiliki oleh wanita. Khususnya di saat kala minta izin nikah tadi, itu kan perkara yang khusus untuk wanita. Maka dia memiliki rasa malu. Kemudian faedah yang ketiga, perasaan malu antara janda dan gadis itu mereka beraneka ragam, bermacam-macam atau berbeda-beda fi ba'dil masail, dalam beberapa perkara. Iya. Malunya gadis atau malunya janda itu berbeda pada sebagian masalah. Sebagaimana yang kita ungkapkan tadi ketika nazar, mereka kalau nazar anak gadis kayak gimana gitu ya, malu-malu gimana gitu ya. Beda tatkala kita menazar sudah pernah menikah, enggak begitu gitu. Ya ini saya diceritakan ya, karena saya belum pernah nazar janda soalnya. Ya kalau sudah nazar janda juga agak gergetan gimana gitu kan. Tapi kalau nazar gadis, jadi agak malu-malu dia, curi-curi pandang begitu ya. Dia dikit, nunduk lagi, lihat lagi dikit, nunduk lagi. Kalau janda kata kawan-kawan itu enggak, dia melotot bener dia. Dipelototi bener. Gini ya calon suami saya. Gini ya. Aku lihat, ya itu berbeda-beda rasa malunya ya. Enggak sama enggak. Disebutkan Indonesia tadi apa? Yakhtalifu bainal bikr was-sayyib fi ba'dil masail. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah anna sukutal fatati fi halil khidbah alamatur ridha. Diamnya para pemudi ketika dilamar, ketika dilamar atau ketika nazar, diamnya dia itu adalah tanda dia menerima atau ridha dengan khidbah kita. Diamnya mereka. Kemudian yang kelima, anna min ahaqil mar'ati ridha bima yataqaddam laha wa la tuzawwij bi ghairi ridha. Bahwasanya termasuk haknya wanita yang mesti kita dahulukan adalah keridhaannya. Yang mesti kita dahulukan bagi wanita adalah keridhaannya. Itu adalah hak mereka. Ketika mereka tidak ridha, maka jangan dinikahi atau jangan dinikahkan. Jadi keridhaan wanita itu adalah haknya wanita, haknya para gadis atau haknya para janda. Kemudian yang keenam, yang dimaksud seseorang wanita setuju, setujunya itu diam kalau dia enggak ngomong, kalau dia tidak ngomong. Tapi ada kalanya gadis itu ngomong, seperti dia mengucapkan insyaallah saya siap. Insyaallah saya siap. Kemudian faedah yang terakhir, anna nikaha la yakunu illa biwali. Bahasa kitanya tidak sah pernikahan seseorang melainkan harus dengan wali. Wanita mana saja tidak sah nikahnya
kecuali harus ada wali, adiknya, ayah kandungnya, ya, atau pamannya yang menikahkannya, ya itu walinya. Kemudian hadis yang ke-62. Kita masuki hadis yang ke-62. Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Qala lamma nazalat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Ya, ini surat At-Taubah ayat 34. Ya, afwan, yang 34. Kata Sauban, tatkala turun firman Allah yang bunyinya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyimpan emas dan perak wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabarkan kepada mereka yang menyimpan tersebut ada azab Allah yang begitu keras. Iya. Maka sahabat mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian perjalanannya. Ini safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'du ashabihi, maka berkatalah sebagian dari sahabatnya, unzila fi dzahab wal fiddah. Ya, diturunkan emas dan perak, ma unzila. Lau alimna ayul mali khairun fanattakhidahu. Seandainya kami tahu harta mana yang paling terbaik, maka kami akan mengambilnya, kami akan menyimpannya, atau kami akan menabungnya. Maka Nabi SAW mengatakan adalah afdaluhul lisanun dzakirun. Tahu nggak kalian, harta yang paling baik itu bukanlah emas, bukanlah perak yang kalian simpan, ya, akan tetapi harta atau pemendaharaan, ya, atau harta yang paling utama dari situ adalah lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakirun, adalah hati yang selalu bersyukur. Dan yang ketiga adalah wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, seorang istri yang mukminah yang senantiasa, yang bersungguh-sungguh menolong suaminya dalam ketaatan kepada Allah, menolong suaminya agar suaminya bertambah imannya. Inilah harta yang paling baik, bukan emas dan bukan perak. Iya, dijelaskan oleh para ulama apa sih maksud ya lisanun zakirun. Lisanun zakirun, ya ini bitahmidillahi ta'ala wa taqdisihi wa tasbihi wa tahlilihi wa sana'i alaihi bi jami'il mahamidihi wa tilawatil Quran. Itu maksud lisanun zakirun, yang lisan mereka itu basah karena memuji Allah, menyanjung Allah, bertasbih kepada Allah, bertahlil kepada Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat tinggi. Lisan mereka penuh dengan membaca Al-Qur'an. Ini disebut dengan lisanun zakirun. Kemudian wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, ay ala in'amihi wa ihsanihi, hatinya selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian
Wa zawjatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih ay ala dinihi bi an tudzakkarahu as-salata was-sawma wa ghairuhuma min al-ibadi tamna'uha min az-zina wa sa'ir muharramat. Ini para istri yang membantu suami-suaminya, mengingatkan suami-suaminya, Mas, bangun sayang, sholat, Mas, puasa, Mas, ayo Mas, ibadah Mas, ayo Mas, taklim Mas, jangan terlambat taklimnya Mas ya. Disiapkan bekalnya, suaminya berangkat taklim, disiapkan tuh minumnya, kopinya, bukunya, pulpennya, kemudian disetrikain bajunya. Masya Allah. Inilah suami-suami, inilah istri-istri yang membantu suami-suaminya menegakkan agama Allah, membantu suaminya untuk ibadah, dan mencegah suaminya agar suaminya tidak berzina. Ya, sampai di rumah, Mas, mau dapur atau mau sumur, tawaran begitu ya. Suaminya pulang kajian misalnya, suaminya pulang kerja, maka tawarkan kepada suami kita, Mas mau mulai yang dari mana? Mau dapur dulu atau mau sumur? Ya, kata suaminya, sumur dek. Ya sudah, bismillah. Itu bentuk penjagaan, ya, sebentuk menolong, membantu suami dalam agamanya agar suaminya tidak terjatuh dalam perkara haram. Taib, paham Bu ya masalah sumur ya? Masa harus saya jelasin lagi sumur itu apa? Sumur itu ya, sumur itu ambil air itu nah, ambil air, masukin gayung di situ, ambil airnya, naik lagi, itu sumur namanya. Tapi bukan sumur itu, sumur yang lain. Nah, hadis ke-63. Hadis ke-63. Oh, belum. Faedahnya belum ya? Baik. Faedahnya adalah jadi harta yang paling terbaik di dunia ini apa tadi Bu? Ada tiga. Bukan emas dan perak. Ya, bukan emas dan perak. Memang saya tahu Ibu itu memang suka dengan perhiasan. Ya, suka dengan perhiasan. Maka kesenangan yang tersendiri bagi seorang ibu itu kalau sudah banyak perhiasan, banyak harta. Iya, banyak harta. Itu nilai klimaksnya di situ. Ya, kalau ibu sudah punya harta banyak, ya, punya perhiasan banyak, itu udah aman itu, udah aman itu. Karena memang ibu sekalian, para wanita itu disediakan oleh Allah, ya, baginya rumah yang berlapisan emas di surga nanti. Iya. Maka wajar wanita itu kalau sudah disodorkan dengan perhiasan udah aman ya. Tapi laki-laki tidak. Laki-laki tidak, dia kecenderungannya pada wanita, ya, cenderungannya pada wanita. Maka dia diizinkan oleh Allah untuk nikahi 4, ya, nikahi 4, dan nanti di surga memiliki banyak bidadari. Ibu di surga nggak ada bidadara Bu, ya, ibu di surga bersama ibu sendiri dengan suami ibu sendiri. Nah, tapi dilebihkan oleh Allah dengan rumah, dengan perhiasan. Nah, jadi yang harta yang terbaik di muka bumi ini adalah lisanun zakir, ya, kemudian qalbun syakir, kemudian yang ketiga adalah wanita yang menolong suaminya dalam agama, menolong dalam ketaatan. Nah, kemudian faedah yang kedua, min riayatil mar'ati li zawjiha i'anatuhu ala dinihi wa hathu ala fi'il khairat wa tarkil munkarat. Ya, termasuk bentuk perhatian istri kepada suaminya adalah dia membantu suaminya dalam agamanya. Ini istri saya ini perhatian nggak terhadap suaminya. Lihat dari bentuk pengorbanan dia kepada suaminya. Ya, suaminya mau kajian kan? Suaminya mau kajian, maka siapkan bajunya.
setrika bajunya, kasih parfum bajunya, siapkan peci suaminya, siapkan tas suaminya, siapkan sendal suaminya. Sebelum suaminya pergi, cium pipi kiri, pipi kanan, kening dan mulut suaminya. Mas, ya hati-hati di jalan man ya. Saya titip hati mas buat anak seorang je. Bu, jangan berbagi dengan lain. Ya, hati mas untuk anak seorang aja. Nah, jangan berbagi dengan yang lain. Nah, ya, suami mana yang tidak kelepok-kelepok dengan raga dibu begitu kan? Ya, pergi ya ngaji atau kerja dipeluk, dicium, cipika-cipiki, kemudian dititip pesan begitu. Hati suami mana yang tidak terpesona ya? Hati mana yang tidak pesona? Baik. Wahasuhu, dan memotivasi suaminya untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Mas, sudah sedekah tadi mas, sudah nyenguk orang tuanya mas, sudah bantu adiknya tadi mas, dan segala macamnya. Ya, itu bentuk nolongnya. Dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Kemudian faedah yang ketiga, husulu 'ala al-mar'ati salihah afdalu min husuli 'ala adh-dhahab wal fiddah. Ya. Perhiasan paling indah adalah wanita solehah. Ya. Jadi mendapatkan istri solehah itu lebih utama dibandingkan mendapatkan emas dan perak. Bahasa sederhana kami itu adalah perhiasan paling indah adalah wanita solehah. Kan juga pernah ya hadis Nabi SAW kita dengar, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya wa khairu mata'il mar'ah as-solehah wa khairu mata'iha mar'atus solehah ya. Ad-dunya itu adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasannya adalah wanita solehah. Dan kemudian yang keempat, la tahaqqaqu as-sa'adatu lizawjain idza lam yata'awana 'ala al-birri wat taqwa wa yatanasaha fi dzalika. Ibu sekalian, ibu rumah tangga itu akan terrealisasi kebahagiaan apabila ibu tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak saling tolong-menolong dalam menasihati. Selama ibu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, saling nasihat menasihati, maka kebahagiaan dalam rumah tangga itu akan bisa tergapai, bisa diraih. Baik, hadis yang ke-63. Ya, hadis yang ke-63. Masih lanjut atau ada pertanyaan? Jam berapa ya? Azan? Lanjut atau sudah, Bu? Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Kita lanjutkan sedikit. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-63. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun 'aridun." Ini hadis yang kita baca di awal. Ya, kalau ada laki-laki yang datang, Bu, yang soleh, ustaz, yang kita ridhoi agama dan akhlaknya, maka segerakan nikah, ya, segerakan menikahkannya. Jadi jika kita tidak mau melakukannya, maka akan terjatuh kepada fitnah yang jauh lebih besar dan kerusakannya menyebar kemana-mana. Ya, ini hadis kriteria orang yang kita jadikan calon suami atau calon istri itu adalah agama dan akhlaknya bagus. Kalau sudah menjumpainya, kedua-duanya itu segera nikahkan, nikahkan. Faedah yang bisa kita ambil, ya, pertama, faedahnya adalah
bahwasanya wanita itu dilamar melalui walinya. Ya, jangan melalui ngomong langsung sama akhwatnya. Ini nggak boleh, haram. Ya, saya mau menikahi anti. Jangan datang ke rumahnya baik-baik ke walinya, Mbak, Bu, saya mau nikahi, saya tertarik dengan anak ibu, saya mau melamarnya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, annal waliya matalibun bi ayyakuna nasihan lima waliyatihi. Bahwasanya wali dituntut, ya dituntut bi ayyakuna nasihan, memberikan nasihat kepada orang yang akan memberikan nasihat kepada orang yang di bawah perwaliannya. Iya, wali saya misalnya ini adalah wali dari anak saya perwalian, maka saya dituntut untuk memberikan nasihat kepadanya. Bahasanya nasihati pernikahan. Ya, nasihat pernikahan. Loh, kalau kamu menikah begini begitu. Nah. Baik, kemudian yang ketiga, anna ahamma sifati zawji al-matlubati hiya ad-din wal khuluq. Bahwasanya kriteria suami yang dituntut adalah agama dan akhlaknya. Ya, tahu akhlaknya dari mana? Tahu akhlaknya seorang baik atau tidak, itu tanyalah kepada siapa? Ya, kalau dalam hadis itu adalah tanya kepada sahibnya, kawan-kawannya yang biasa bermuamalah dengannya, yang biasa safar dengannya, yang biasa bermuamalah dengannya berpermasalahan uang. Ya. Nah, itu kan ketahuan akhlaknya itu. Nah, dan dia juga kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Dia juga kebaktian dia kepada kedua orang tua keduanya. Jadi kriterianya itu agama dan akhlaknya mulia. Kemudian yang keempat adalah ana ta'zimul jah wal mal 'ala din yufsidul hayata zawjiyata. Ibu kalau mau menikah, tujuannya itu untuk mencari kedudukan dan harta, itu akan ada dibanding dengan agama, itu akan merusak rumah tangga. Ya, rumah tangga yang rusak itu karena salah niat nikahnya, Bu. Tujuannya, saya nikah dengan dia, dia memiliki kedudukan. Saya nikah dengan dia karena hartanya banyak. Kalau itu yang dicari, bukan agama yang dicari, maka rumah tangganya berantakan. Ya, setiap hari piring pecah, setiap hari piring melayang, setiap hari ya baju sobek aja disetrika. Nah, nih kok tiba-tiba pakai baju kok bolong. Ini pakai baju kok tiba-tiba digunting. Kenapa ini? Nah, itu kalau nikahnya karena kedudukan dan harta. Yang kelima, anal mar'ata idza ja'aha dzud-dini wal khuluqi la yanbaghi radduhu bighairi mabrurin atau mubarrarin syar'i. Ibu sekalian, kalau ada laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik agama dan akhlaknya datang ke rumah ibu, mau melamar anak ibu, maka tidak sepantasnya ibu menolaknya tanpa ada alasan syar'i. Maka berdasarkan ini, sebelum ibu menjatuhkan pilihan, maka cross check, cari tahu dulu, and recheck dulu. Ini laki-laki ini belajarnya dari mana? Oh, ini santri Al-Wildan ini. Oh, santri Al-Wildan ya. Berarti saya harus tanya sama ustadznya ini. Mana ustadznya? Oh, ustadznya tanya sama Ustaz fulan. Ustaz, ini benar gak? Ustaz, santri Ustaz dulu. Iya, santri saya. Gimana dulu Ustaz? Oh, itu anaknya bandel misalnya. Itu anaknya kalau mondok pemalas misalnya. Itu kalau anaknya begini ada. Itu haknya ibu. Itu haknya ibu untuk cross check. Benar Ibu ya. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ketika mau dinikahi anaknya oleh seorang ulama yang dulu adalah mahasiswanya Syekh Utsaimin, berani memberikan diri, saya tertarik dengan anak Anda, saya mau menikahinya. Dan saya tidak memberikan jawaban, hanya memberikan jawaban apa? Tunggu 3 bulan.
Ya, tunggu 3 bulan jawabannya. Ternyata selama 3 bulan itu Syekh Shalih Al-Utsaimin sedang meneliti anaknya ini agamanya bagus atau tidak, akhlaknya bagus atau tidak. Nah, kemudian yang keenam, faedah yang keenam, dianjurkan untuk menyegerakan anak perempuan menikah kalau sudah ada calonnya yang bagus agama dan akhlaknya. Nggak boleh ditunda-tunda. Saya ulangi, ibu punya anak gadis kan? Ada, Ustaz. Nah, segera tuh dinikahkan tuh. Kapan? Ketika ada orang datang ke rumah, laki-lakinya soleh, laki-lakinya alim ulama, laki-lakinya anak yang baik akhlaknya. Jangan ditunda-tunda, segera nikahkan dia. Seminggu jadilah, ya, seminggu cukup untuknya. Kemudian yang faedah yang ketujuh. Faedah yang ketujuh adalah ketika ibu menolak laki-laki yang soleh tadi tanpa sebab yang syar'i, maka kerusakan yang timbul lebih banyak. Ya, laki-lakinya sudah soleh, ganteng, putih, masya Allah, luar biasa lagi kan, hafalan Qurannya banyak, gitu kan. Ibu tolak anak tadi, dan si akhwatnya pun sudah tahu laki-laki itu misalnya mau sama-sama mondok kok, sama-sama mondok, sama-sama satu pagar alam pula lagi, gitu kan. Ya sudah, kalau ibu larang dia menikah atau tunda-tunda pernikahannya, maka kerusakannya lebih parah. Apa kerusakannya? Yang pertama, intisyaru zina, akan terjadi perzinahan. Zina yang paling kecil adalah nanti chat tuh. Zina yang paling kecilnya itu kan ibu kasih wasilah HP, nanti dia chat-chatting itu. Ya, assalamualaikum ukti, sayang, ya, sudah malam, nih yuk tidur bareng yuk, atau ada setelah macam, yuk bangun bareng, ayo qiyamul lail bareng. Mulai, itu zina yang pertama. Lama-lama nanti dibenarkan oleh kemaluan mereka masing-masing. Kemudian yang kerusakan yang kedua adalah ya banyaknya wanita yang tidak memiliki pasangan hidup. Iya. Karena laki-laki cari lain ya, wah ini nggak ada kejelasan ini, atau saya nggak, dia cari yang lain. Akhirnya kalau ibu seperti itu terus, udah jadi perempuan tua nantinya, ya, jadi perempuan tua, sudah belum menikah ya kan. Ini karena mungkin apa ya, umur 40 tahun tuh nggak ngerti ya. Wanita umur 40 tahun belum nikah tuh nggak ngerti juga ya. Padahal cantik iya, putih juga ya, apa lagi, tinggi juga, berat badan ideal, rambutnya panjang, mulus begitu kan. Tapi nggak ada pasangannya gitu kan. Apa yang dicari ini kan? Heran juga kita kan. Mungkin masang levelnya tinggi kali ya. Nah, ini nggak bagus yang seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah itu akan kebencian sebagian orang terhadap kebaikan dan kehormatan diri. Karahiyatun nasi li salahi wal iffah. Ya, demikian sekalian, semoga bermanfaat bagi kita dan kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyimak kita pelajaran hari ini. Barakallahu fikum, hayakumullah. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.